Nama saya Nur Afan Syarifuddin. Saya dari program studi Sistem Formasi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi dan juga analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa bagian dari video ini. Pada video kali ini, terdapat dua analisis. Yang pertama analisis korelasi dan juga analisis regresi. Untuk analisis korelasi sendiri terdapat dua studi kasus, dan kemudian untuk analisis regresi juga terdapat dua studi kasus. Oke, jadi kita langsung memasuki analisis yang pertama, yaitu analisis korelasi untuk studi kasus yang pertama. Pada studi kasus yang pertama ini kita menggunakan korelasi Pearson, atau dalam aplikasi SPSS biasa dikenal dengan korelasi bivariate. Nah, untuk korelasi studi kasus yang pertama ini, kita akan menghitung korelasi antara variabel gaji, usia, dan pengalaman kerja. Dengan hipotesis sebagai berikut, hipotesis 0 atau H0-nya tidak ada hubungan atau korelasi di antara dua variabel. Kemudian untuk H1-nya atau HA, terdapat hubungan korelasi antar dua variabel. Lalu untuk kriteria ujinya, menggunakan H0 diterima jika probabilitas lebih dari 0,05 atau 0,01. Ini untuk nilainya tergantung dari pemakaian juga. Kemudian H0 ditolak jika probabilitas kurang dari 0,05 atau 0,01. Langsung saja kita menuju dataset yang akan kita analisis. Untuk datasetnya, saya telah melakukan perbaikan pada Excel. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan ketika akan melakukan analisis di SPSS. Oke, ini untuk variabelnya udah lengkap, yaitu gaji, usia, dan juga kerja. Langsung saja kita masuki aplikasi SPSS-nya, yaitu saya sebelumnya telah mengkopikan ke aplikasi SPSS. Lalu kita cek untuk jumlah datanya 75, hal ini berarti sama. Oke, langsung saja kita melakukan analisis yang pertama, yaitu analisisnya kita akan melakukan analisis Pearson dengan cara kita pergi ke kolom Analyze, kemudian kita klik Correlate, kemudian kita pilih Bivariate. Nah, di sini kita tambahkan dulu variabelnya. Ini tampilan awal ya. Kita bisa menambahkannya secara langsung dengan cara menekan tombol Ctrl, kemudian kita mengklik variabel yang akan kita tambahkan. Kemudian kita pindahkan ke kolom variabel. Untuk correlation coefficient-nya kita menggunakan korelasi Pearson. Test of significance-nya kita menggunakan total. Untuk option-nya kita biarkan kosong saja. Langsung saja kita klik OK. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari analisis korelasi Pearson-nya. Kita melakukan checking terlebih dahulu, yaitu untuk nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,00. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan kurang dari 0,05, berarti korelasi yang ditimbulkan yaitu korelasi kuat. Tuh. Kemudian untuk nilai N yaitu 75, hal ini berarti sama dengan jumlah data yang tadi kita analisis, berarti bahwa tidak ada missing value atau nilai yang terbuang. Oke, langsung aja kita menuju analisisnya. Ini merupakan data yang sudah saya copy dari hasil analisisnya. Untuk hasil analisisnya, kita dapat mengetahui bahwa nilai probabilitas adalah 0,0 atau H0 ditolak. Maka H0 ditolak karena kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semua variabel mempunyai hubungan atau berkorelasi. Lalu untuk nilai N-nya 75, yaitu tidak ada missing value. Kemudian maksud dari angka korelasi, yaitu nilai korelasi gaji dan juga usia didapat angka 0,682. Hal ini dimaksudkan bahwa semakin tinggi usia, maka akan semakin besar gaji yang didapatkan. Yaitu nilai korelasi 0,682 berarti bahwa nilai korelasi yang ditimbulkan antara variabel usia dan juga variabel gaji berkorelasi kuat karena 0,682 lebih dari 0,5.
Dan begitu pula dengan variabel gaji dengan pengalaman kerja, didapat 0,730 dengan arahnya korelasi positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengalaman kerja seorang, maka semakin tinggi gaji yang didapatkan. Dan begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan variabel usia dan juga pengalaman kerja. Oke, kita sudah selesai melakukan analisis yang pertama, yaitu analisis korelasi persen ya. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan analisis parsial, akan tetapi kita masih menggunakan dataset yang sama. Lalu apa sih perbedaan korelasi parsial dengan korelasi persen? Untuk korelasi parsial sendiri dilakukan penambahan variabel kontrol, yaitu pengalaman kerja dimasukkan sebagai variabel kontrol. Untuk hipotesisnya masih sama seperti yang atas, H0 tidak ada hubungan antara dua variabel, untuk H1-nya terdapat hubungan. Lalu untuk kriteria ujinya H0 diterima jika probabilitas lebih dari 0,05 dan H0 ditolak jika probabilitas kurang dari 0,05. Langsung saja kita memasuki aplikasi SPSS yang tadi. Kita akan menganalisis menggunakan korelasi parsial. Untuk korelasi parsial sendiri, kita masih sama, yaitu kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, kemudian kita klik ke parsial. Nah, saya sebelumnya setelah memasukkan, akan tetapi saya reset ulang dulu. Atau klik reset ini ya. Nah, untuk variabel X dan Y-nya, yaitu variabel gaji dan juga usia. Maka saya akan memasukkan gaji dan juga usia ke dalam kolom variabel ini. Caranya hampir sama kayak yang tadi. Kita masukkan, kita pindahkan. Kemudian untuk pengalaman kerja, kita masukkan ke variabel kontrol. Lalu untuk optionnya kita biarkan kosong saja. Kita masih menggunakan tes signifikannya to tell. Langsung kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu dengan nilai korelasi 0,590 dan juga nilai signifikannya 0,00. Hal ini berarti bahwa 0 ditolak atau bermaksud bahwa variabel tersebut tetap memiliki korelasi. Langsung saja kita menuju analisisnya. Ini merupakan tabel yang sudah saya copy sebelumnya. Kita dapat mengetahui bahwa nilai signifikansi atau probabilitas adalah 0,00. Hal ini berarti bahwa H0 ditolak atau H1 diterima. Hal ini juga berarti bahwa variabel gaji dengan usia yang dikontrol variabel pengalaman kerja saling berkorelasi. Untuk derajat kebebasannya sendiri atau DF, kita dapat menghitung dengan rumus seperti ini, yaitu DF sama dengan N, yaitu sama dengan jumlah data, dikurangi K, yaitu sebagai jumlah variabel, dikurangi 1. Nah, untuk jumlah datanya sendiri, kita tadi menganalisis sebesar 75, kemudian kita kurangi K, yaitu jumlah variabelnya, terdapat 2 variabel, kemudian kita kurangi 1, yaitu sebesar 72. Hal ini sama. Oke, kemudian maksud dari angka korelasinya, pada korelasi sebelumnya atau korelasi persen, kita mendapatkan hasil 0,682. Akan tetapi ketika kita menggunakan korelasi parsial, kita mendapatkan angka 0,590, yaitu dengan penambahan variabel kontrol pengalaman kerja dengan arah korelasi positif. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang karyawan, jika usianya bertambah, maka kecenderungan gaji karyawan tersebut juga semakin meningkat, dan juga sebaliknya. Oke, pada sebelumnya kita telah melakukan analisis menggunakan korelasi persen dan juga korelasi parsial. Nah, untuk yang kali ini kita sedikit berbeda karena kita akan melakukan analisis korelasi untuk data ordinal. Nah, untuk data ordinal sendiri kita akan menggunakan analisis korelasi Spearman dan juga Kendall. Nah, pada data ordinal ini terdapat 3 variabel dengan beberapa kategori, yaitu untuk kategori variabel prestasi kerja ada sangat baik, baik, cukup baik, jelek, sangat jelek. Kemudian untuk variabel IQ ada sangat cerdas, cerdas, cukup cerdas.
Kemudian untuk variabel loyalitas ada sangat loyal, cukup loyal, dan juga meragukan. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, yaitu H0-nya tidak terdapat hubungan atau korelasi antara dua variabel. Kemudian untuk H1-nya atau HA-nya terdapat hubungan korelasi antara dua variabel tersebut. Lalu untuk kriteria ujinya, H0 diterima jika probabilitas lebih dari 0,05, kemudian H0 ditolak jika probabilitas 0,05. Oke, karena ketiga variabel tersebut merupakan kualitatif dan memiliki kategori data ordinal, maka korelasi yang digunakan yaitu korelasi Spearman dan Kendall. Nah, berikut merupakan data set dari korelasi untuk korelasi studi kasus yang kedua, prestasi, IQ, dan loyalitas. Oke, langsung saja kita memasuki aplikasi SPSS-nya. Berikut merupakan data yang sudah saya tambahkan. Nah, untuk data ordinal sendiri, kita mengeset nama variabelnya, yaitu terdapat 3 variabel, variabel prestasi, IQ, dan loyalitas. Untuk labelnya, saya beri nama prestasi karyawan, IQ karyawan, dan loyalitas karyawan. Nah, karena data di sini merupakan data ordinal atau data yang kualitatif, maka kita menambahkan value untuk 1 sangat baik, 2 baik, 3 cukup baik, dan seterusnya. Begitu juga untuk variabel IQ dan loyalitas. Nah, berikut merupakan datanya. Kita dapat memindahkan antara keterangan dari value-nya atau dari value-nya sendiri. Dengan cara kita mengeklik icon yang untuk 1A seperti ini. Oke, langsung saja kita akan melakukan analisisnya. Nah, untuk analisisnya sendiri, kita pilih Analyze, kemudian kita klik Correlate, karena kita masih melakukan analisis korelasi. Kemudian kita klik Bivariate. Nah, untuk di sini kita tetap sama, kita masukkan semua. Oke, untuk correlation coefficient-nya, seperti yang sudah saya katakan, karena ini datanya kualitatif, dengan bentuk kategori datanya ordinal, maka kita menggunakan Kendall dan juga Spearman. Kita uncheck untuk yang persen. Untuk optionnya kita biarkan saja. Kemudian kita masih menggunakan test of significance-nya to tell. Oke, langsung aja kita ke hasil output analisisnya. Nah, ini merupakan hasil outputnya. Atau untuk lebih jelasnya, saya sudah mengcopy hasilnya di sini. Nah, untuk hasilnya sendiri, kita dapat mengetahui bahwa nilai korelasi variabel prestasi karyawan dengan IQ karyawan sebesar negatif 0,015. Ini. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi IQ karyawan, maka prestasinya cenderung semakin jelek. Demikian sebaliknya juga. Angka korelasi 0,015 menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut lemah atau menjauhi 0,5. Untuk korelasi prestasi karyawan dengan loyalitas sebesar 0,299. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi loyalitas seorang karyawan, maka prestasinya semakin bagus. Demikian juga sebaliknya. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu korelasi IQ karyawan dengan loyalitas karyawan sebesar 0,072 dengan arah korelasi positif, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi IQ karyawan, maka karyawan cenderung memiliki loyalitas yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Lalu kita dapat mengetahui untuk signifikansi hasil korelasi, di mana nilai probabilitas 0,893 ini lebih dari 0,05 berarti bahwa prestasi karyawan dan juga IQ karyawan tidak terdapat hubungan atau karena lebih dari 0,05. Nah, lalu untuk IQ karyawan dan loyalitas karyawan adalah signifikan karena 0,05 hal ini kurang dari 0,05 begitu. Kemudian
sama untuk IQ, karyawan, dan loyalitas tidak signifikan karena kita dapat mengetahui bahwa hasil dari signifikansinya 0,508, hal itu berarti lebih dari 0,05. Berarti IQ karyawan dan loyalitas karyawan tidak terdapat suatu hubungan. Nah, kita telah melakukan analisis korelasi, yaitu yang pertama tadi korelasi person, yang kedua korelasi parsial, kemudian yang ketiga yaitu korelasi Kendall dan juga Spearman. Lalu untuk yang berikutnya kita akan melakukan analisis regresi. Oke, untuk kali ini kita akan melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk analisis regresi ini dibagi menjadi dua studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama itu ada dua model, yaitu dengan perbedaan variabel. Lalu untuk model 1, kasusnya itu manajer PT STIA ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini, baik itu iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, jumlah salesman yang berpengaruh terhadap penjualan roti. Lalu untuk identifikasi variabelnya, berikut variabel yang tersedia yaitu variabel daerah, nama daerah penjualan, variabel hasil jual, variabel iklan koran, variabel iklan radio, variabel outlet, dan variabel salesman. Lalu untuk variabel bebasnya sendiri, terdapat 4 variabel bebas, yaitu iklan koran, iklan radio, outlet, salesman. Untuk variabel terikatnya, yaitu hasil jual. Lalu langsung saja kita memasuki aplikasi SPSS-nya. Nah, berikut data yang sudah saya inputkan ke aplikasi SPSS. Untuk variabelnya terdiri dari daerah, sales ini sama dengan hasil jual. Untuk iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman. Nah, lalu untuk analisisnya sendiri, langkahnya hampir sama seperti analisis korelasi sebelumnya. Perbedaannya hanya pada kita masuk ke tab Analyze, kita klik Regression, kemudian kita pilih Linear. Nah, ini udah ada, kita riset terlebih dahulu. Lalu untuk variabel dependent atau variabel terikatnya, kita masukkan hasil jual. Hasil jual kita masukkan di dependent. Kemudian untuk iklan koran, radio, outlet, dan salesman kita masukkan ke variabel bebasnya. Nah, lalu setelah ini kita pilih statistikanya. Untuk statistiknya kita biarkan default aja. Untuk plotnya juga kita default karena kita belum akan menggunakan plot. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasil outputnya terdapat 3 output. Yang pertama untuk analisis model summary, kemudian analisis ANOVA atau analysis of variance, kemudian yang terakhir yaitu analisis coefficient. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah mengcopy hasil dari analisisnya dan saya telah melakukan analisis untuk setiap model ini. Nah, untuk analisis yang pertama yaitu analisis model summary, dapat diketahui bahwa nilai R atau angka R yaitu sebesar 0,869. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu korelasi atau hubungan antara hasil jual atau sales dengan 4 variabel bebas lainnya. Nah, hal ini 0,869 lebih dari 0,5 menandakan bahwa terjadi korelasi kuat. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu nilai R square, ini merupakan hasil kuadrat dari 0,869. Lalu untuk jumlah variabel bebas lebih dari 2 digunakan adjust R square, yaitu senilai 0,716. Hal ini berarti bahwa 71% variansi dari hasil jual bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas, sedangkan sisanya yaitu 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk standar error of estimate, ya ini sebesar 41,58%. Atau hal ini bisa dikatakan bahwa 41,58 juta per bulan.
Semakin kecil standar error of estimate, maka akan membuat model regresi semakin tepat, sehingga lebih tepat dalam memprediksi variabel terkait. Lalu untuk analisis ANOVA, seperti tadi yang sudah kita lihat, bahwa berdasarkan uji ANOVA atau uji F, dapat diketahui bahwa F dihitung sama dengan 19,298 dengan nilai probabilitas 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualan atau hasil jual. Bisa juga dikatakan bahwa iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman secara bersama-sama mempengaruhi terhadap hasil penjualan. Lalu untuk analisis koefisien atau analisis yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita dapat mengetahui bahwa nilai konstanta dari iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman sebesar 10,913 untuk iklan koran, 4,966 untuk iklan radio, outlet negatif 13,275, dan salesman negatif 13,988. Ini merupakan penjelasan dari regresinya ya. Untuk Y ini yaitu hasil jual sama dengan penambahan dari masing-masing variabel, yaitu 10,913 untuk jumlah iklan di koran, 4,966 untuk iklan radio, dan negatif 13,275 untuk jumlah outlet, dan juga negatif 13,988 untuk salesman. Lalu untuk 101.228 ini menyatakan bahwa jika tidak ada iklan, outlet, atau salesman yang bertugas, maka penjualan ini sebesar 100,128 juta per bulan. Lalu untuk koefisien regresinya, hal ini koefisien regresinya 10,913. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan Rp1, biaya iklan di koran akan meningkatkan penjualan sebesar 10,913. Lalu dengan koefisien regresi 4,96 bahwa menyatakan bahwa penambahan Rp Rp1 untuk biaya iklan di radio akan meningkatkan penjualan sebesar 4.966. Kemudian berikut demikian juga untuk penambahan 1 unit outlet akan mengurangi sebesar 13.275 penjualan. Kemudian dari regresi juga akan mengurangi sebesar 13,988. Oke, setelah kita mengetahui analisis yang di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk hipotesisnya sendiri, H0-nya koefisien regresi tidak signifikan, H1-nya koefisien regresi signifikan. Untuk kriteria ujinya, H0 diterima jika probabilitas lebih dari 0,05, H0 ditolak jika probabilitas kurang dari 0,05. Lalu berdasarkan hasil keputusannya, kita dapat mengambil keputusan bahwa pada variabel iklan di koran, outlet, dan salesman pada kolom signifikan, nilai signifikan probabilitas kurang dari 0,05. Hal ini diartikan bahwa H0 ditolak. Sekaligus berarti bahwa ketiga variabel tersebut signifikan atau variabel tersebut mempengaruhi hasil penjualan. Kemudian untuk variabel iklan radio dan konstanta regresi mempunyai angka signifikan di atas 0,05. Nih. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi hasil penjualan. Begitu. Berikut merupakan hasil analisis untuk model yang pertama. Lalu kita masih memiliki model yang kedua. Untuk model yang kedua kali ini, kita masih menggunakan dataset yang sama, akan tetapi kita mengurangi variabelnya. Untuk variabel bebasnya sendiri, hanya terdapat 3 variabel bebas, yaitu iklan koran, outlet, salesman, dan variabel terikatnya masih sama, yaitu hasil jual. Lalu kita akan menganalisis untuk regresi berganda model yang kedua. Kita masih menggunakan dataset yang sama, kita menuju aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita klik Analyze, kita klik Regression, kita pilih linear. Nah, di sini kita riset terlebih dahulu. Kita masukkan untuk variabel dependen atau variabel terikatnya, yaitu hasil jual. Kita masukkan. Lalu untuk variabel bebasnya,
kita cek lagi, yaitu iklan koran, outlet, dan salesman. Kita masukkan iklan koran, outlet, dan salesman. Kita masukkan ke variabel bebas. Nah, ini sudah ada 3. Kemudian untuk statistiknya masih sama seperti yang tadi. Untuk plotnya kita kosongkan terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil analisisnya. Nah, untuk lebih detailnya saya telah mengcopy pada materi yang setelah ini. Oke, ini merupakan hasil copy dari output untuk data model kedua, di mana dari analisis model summary, kita dapat mengetahui bahwa angka R sebesar 0,56 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara hasil jual dengan 3 variabel bebas yang lainnya adalah kuat. Hal ini karena 0,5856 lebih dari 0,5. Untuk angka R square merupakan hasil perkalian dari 0,856 dikali 0,856. Lalu untuk angka R square, untuk jumlah variabel bebas lebih dari 2, maka lebih baik digunakan adjusted R square. Hal ini berarti bahwa 70,3% variasi dari hasil jual bisa dijelaskan oleh variabel dari ketiga variabel bebas. Sedangkan sisanya sebesar 29,7 dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk SEE atau standard error of the estimate yaitu sebesar 42,56 juta per bulan. Semakin kecil SEE maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terikat. Untuk analisis ANOVA dari model kedua ini, kita dapat mengetahui bahwa F hitung yang didapatkan sebesar 23,843 dengan nilai probabilitas 0,000. Hal ini berarti bahwa kurang dari 0,05 dapat diartikan bahwa iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan salesman bersama-sama berpengaruh terhadap hasil penjualan. Untuk analisis koefisiennya, kita dapat mengetahui bahwa ketiga variabel tersebut hasil jual sama dengan penambahan dari masing-masing variabel ditambah konstan. Nah, konstan ini dimaksudkan bahwa ketika tidak dipengaruhi oleh iklan di koran, jumlah outlet, dan salesman, maka hasil penjualan sebesar 174.644.000 rupiah. Lalu untuk hipotesisnya masih sama seperti yang tadi, koefisien regresi tidak signifikan, H1 koefisien regresi signifikan, H0 diterima jika probabilitas lebih dari 0,05, atau H0 ditolak jika probabilitas kurang dari 0,05. Lalu bisa disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa variabel ini kurang dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut, iklan koran, outlet, dan salesman dapat berpengaruh terhadap hasil penjualan roti tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan analisis uji asumsi multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini kita melakukan analisis ulang yaitu pada aplikasi SPSS. Kemudian kita melakukan cara yang hampir sama kayak yang tadi, kita klik analyze, regression, kita pilih linear, kemudian di sini kita masukkan hasil jual ke dependen, dan untuk variabel ikan, outlet, dan salesman tetap di variabel bebas. Untuk statistiknya kita centang confidence intervals, covariance matrix, dan kemudian di sebelah kanan ini kita tentang semua ada R squared change, descriptive, part and partial correlation, collinear diagnostic, kemudian case-wise diagnostic. Oke, kemudian kita continue. Oke ya, ini merupakan hasil analisisnya, di mana kita akan menggunakan analisis collinearity statistik, tolerance, dan VIF. Nah, berikut ini merupakan analisis uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini untuk menguji bahwa tidak adanya multikolinearitas pada analisis regresi.
Nah, pada tabel ini, tabel output yang sudah tadi kita analisis, kita dapat mengetahui bahwa nilai tolerance dan PIF-nya pada bagian tabel coefficient terlihat ketiga variabel bebas. Angka PIF ada di sekitar angka 1 seperti 1,053 dan 1,046. Hal ini berarti bahwa untuk variabel iklan dan iklan koran nilai toleransinya yaitu sebesar 0,49. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa pada tabel coefficient correlation-nya terlihat semua angka korelasi antar variabel bebas jauh di bawah 0,5 sehingga model regresi bebas multikolinearitas. Lalu untuk analisis uji asumsi heteroskedastisitas, kita dapat melakukan analisis ulang pada SPSS. Kita analisis ulang, kita menggunakan regression linear, kita riset ulang. Nah, untuk di variable dependent-nya ini kita masukkan hasil jual. Kemudian untuk di blok ini kita masukkan salesman. Nah, untuk analisisnya kita akan melakukan analisis ulang, yaitu dengan cara yang sama, kita pilih regression, kita pilih linear, kemudian kita masukkan ke variabel dependent-nya itu hasil jual atau sales, kemudian untuk independent-nya kita masukkan outlet, dan di case label ini kita masukkan daerah. Lalu untuk statistiknya kita biarkan, kita cek ini, kita biarkan saja. Kemudian untuk plots-nya kita masukkan RASID ke variabel Y dan juga zipred untuk variabel X-nya. Kita cek normally probability plot, kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan hasil analisisnya, yang dimana untuk lebih detailnya udah saya kopikan. Nah, untuk tadi step-stepnya mungkin bisa diikuti. Untuk analisis heterosceditas itu menunjukkan bahwa adanya heterosceditas. Untuk deteksi ini melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik di atas, di mana sumbu X dan Y yang telah diprediksi, sumbu Y adalah residual, Y prediksi main, Y sesungguhnya yang telah di-studenize. Untuk dasar pengambilan keputusan sendiri, jika ada pola tertentu seperti titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskeditas. Nah, ini merupakan hasil dari plot, scatter plotnya. Kita dapat dari grafik di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, sehingga tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak untuk dipakai untuk prediksi sales berdasarkan masukan variabel bebasnya. Sedangkan untuk uji asumsi normalitas, kita dapat menggunakan pada plot yang sudah tadi analisis. Untuk deteksi normalitas ini menunjukkan adanya atau melihat adanya penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya sendiri, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Akan tetapi jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Oke. Lalu dari grafik ini kita dapat mengetahui bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Kita bisa saksikan bersama bahwa titiknya menyebar mengikuti garis diagonal ini. Penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi layak dipakai untuk prediksi hasil penjualan berdasarkan masukan variabel bebasnya. Lalu untuk uji asumsi autokorelasi, kita melakukan uji Daubin-Watson dengan acuan di bawah -2 berarti autokorelasi positif. Untuk dia
angka di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, sedangkan di atas 2 berarti ada autokorelasi negatif. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. Hal ini disebabkan karena nilai uji Dobin-Watson-nya di antara -2 sampai +2, yaitu sebesar 1,552. Lalu untuk studi kasus yang kedua, kita melakukan uji autokorelasi pada tabel yang kedua, yaitu dataset yang kedua. Untuk datasetnya sendiri, yaitu variabelnya terdiri dari waktu, sales, dan juga iklan. Akan tetapi yang akan kita gunakan pada SPSS yaitu hanya sales dan iklan. Nah, berikut ini merupakan data yang sudah saya inputkan di SPSS. Lalu untuk analisisnya, kita langsung bisa klik Analyze, tab Analyze, kita klik Regression, kita masuk ke linear. Kemudian setelah itu kita masukkan sales sebagai dependent dan juga iklan sebagai independen. Nah, di sini kita akan melakukan Dobin-Watson. Kita continue, kita oke. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa dari hasil analisisnya, kita mengetahui nilai Dobin-Watson-nya 1,155. Sesuai dengan acuan sebelumnya bahwa angka Dobin-Watson di bawah -2 terjadi autokorelasi positif, sedangkan Dobin-Watson di antara -2 sampai +2 itu tidak ada autokorelasi, sedangkan di atas +2 itu terdapat autokorelasi negatif. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis tadi, nilai Dobin-Watson-nya sebesar 1,155. Hal ini berarti bahwa tidak adanya autokorelasi, sehingga model regresi di atas dapat digunakan. Oke, mungkin demikian dari penjelasan saya mengenai analisis korelasi dan regresi menggunakan aplikasi SPSS. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.